Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik ya. Didoakan terus semoga subscriber dan yang nonton hari ini banyak rezeki dan bahagia selalu. Amin. Kali ini kita akan ulas alur film A Quiet Place. Film horor ini berkisah tentang keadaan bumi dalam invasi makhluk mengerikan dan bagaimana sebuah keluarga yang harus bertahan hidup di dalam suasana sunyi dan harus selalu menjaga ketenangan. Soalnya, jika mereka membuat suara sedikit saja, akan muncul makhluk misterius yang akan memburu mereka. Jadi, jangan berisik ya. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Makhluk menyeramkan ini telah memangsa manusia dan hewan di bumi. Makhluk ini mempunyai kulit setebal dan sekuat baja dan tidak mudah untuk dihancurkan. Makhluk ini mempunyai pendengaran ultra sensitif dan akan menyerang siapa saja yang bersuara. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai. Hari ke-89 semenjak meteorit menghantam bumi. Keluarga Ebert berjalan ke kota kecil mencari obat-obatan dan makanan untuk anak mereka, Markus yang tengah sakit. Mereka berjalan tanpa alas kaki dan berbicara dengan bahasa isyarat. Ketika hari mulai gelap, Evelyn memutuskan untuk pulang. Akhirnya keluarga Ebert pun pulang. Si kecil Beau membawa pulang pesawat-pesawatan yang baterainya sudah ditaruh terpisah oleh ayahnya Lee Ebert. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Beau mengantongi baterai tersebut. Keluarga Ebert berjalan pulang ketika tiba-tiba terdengar bunyi mainan pesawat-pesawatan yang Beau ambil. Ayahnya langsung berlari menyelamatkan Beau. Tapi sayang, Beau sudah menjadi mangsa makhluk alien tersebut. 472 hari semenjak invasi makhluk asing ke bumi. Keluarga Ebert beraktivitas seperti biasa, walaupun Regan masih merasa bersalah karena kematian adiknya. Tidak ada percakapan di antara mereka, hanya menggunakan bahasa isyarat. Lee selalu berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang makhluk itu, tentang kelemahannya, dan juga selalu mencari sinyal radio untuk bantuan. Tapi selama ini tidak ada satupun sinyal radio. Militer pun sudah dihancurkan oleh makhluk itu. Evelyn yang tengah hamil besar mempersiapkan kebutuhan bayi dan kebutuhan melahirkan nanti. Keluarga Ebert makan malam bersama dalam keheningan, berdoa bersama menggunakan isyarat dan piring dari daun. Ketika mereka sedang main monopoli setelah makan malam, Markus gak sengaja memecahkan lampu lilin mereka. Ayahnya sangat sigap mematikan api tersebut, tapi kemudian terdengar suara keras di atas atap, yang ternyata hanya marmut. Marmut tersebut pun segera jadi santapan makhluk tersebut. Hari ke-473, Evelyn bersiap-siap menuju tanggal kelahiran, mengecek tekanan darah dan detak jantung bayinya sendiri. Regan adalah anak pertama keluarga Ebert yang mempunyai gangguan pendengaran. Regan penasaran dengan ruang bawah tanah mereka, tapi ayahnya tidak mengizinkan Regan masuk. Lee memberikan alat bantu dengar kepada Regan, tapi Regan tidak mau. Percuma katanya, tapi Lee tetap memberikannya kepada Regan. Markus dan ibunya sedang belajar matematika ketika Lee tiba-tiba mengajak Markus untuk pergi berburu ikan. Regan ingin ikut, tapi ayahnya belum memperbolehkannya. Markus, kebalikannya, sangat tidak ingin ikut ayahnya karena dia takut. Tapi ayahnya mengajarinya terus. Mereka pergi menangkap ikan. Ayah mengajak Markus ke air terjun di mana di sana mereka aman untuk berbicara dan berteriak sepuas hati.
Regan yang sedih karena tidak diajak ayahnya mencoba alat bantu dengar dari ayahnya, tapi tetap belum berhasil. Regan sangat sedih. Akhirnya Regan pun memutuskan untuk pergi ke kuburan adiknya, menaruh mainan pesawat Beau di nisannya. Regan selalu menyalahkan dirinya karena kematian Beau, dan Regan merasa ayahnya tidak lagi menyayanginya. Ketika dalam perjalanan pulang, Lee dan Markus melewati seorang kakek yang istrinya telah mati terbunuh oleh makhluk itu. Lee meminta kakek itu untuk tidak berteriak, tapi kakek itu malah berteriak kencang sekali. Lee menggendong dan membawa lari Markus dan membekap mulutnya agar dia tidak berteriak. Tak lama kemudian makhluk itu pun datang dan menyambar si kakek. Sementara di rumah, Evelyn tengah merasakan bahwa dia akan melahirkan sebentar lagi. Air ketubannya telah keluar dan Evelyn bergegas ke ruang bawah tanah. Tapi di tangga tersebut ada paku yang menusuk kaki Evelyn sehingga dia tidak sengaja memecahkan kaca. Makhluk itu pun segera datang. Evelyn mengganti lampu menjadi merah dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan sakit. Alarm jam dipasang Evelyn untuk mengelabui makhluk itu, tapi ternyata makhluk itu masih aja mencari Evelyn. Markus dan Lee melihat kalau lampu di rumah mereka sudah berubah warna menjadi merah. Lee memberitahu Markus jika ibunya butuh pertolongan. Lee memberikan Markus petasan kembang api agar makhluk itu bisa pergi. Evelyn berusaha mencari tempat aman untuk melahirkan. Dia pun naik ke atas tangga dan bersembunyi di kamar mandi. Makhluk itu sudah naik ke atas tangga menuju kamar mandi Evelyn, dan makhluk itu sudah ada di belakang Evelyn. Bertepatan dengan itu, kembang api pun meletus dan si makhluk itu langsung pergi menuju si kembang api. Lee masuk dan mencari istrinya. Ia melihat kamar mandi telah bersimbah darah dan dia pikir Evelyn telah mati. Tapi tiba-tiba dia menemukan Evelyn telah bersama bayi mungilnya. Ia membawa Evelyn dan bayinya ke ruang bawah tanah. Bayi itu terus menangis sehingga makhluk tersebut terus mencari mereka. Evelyn meminta Lee untuk mencari anak-anaknya. Markus yang masih berada di ladang jagung ternyata masih dikejar makhluk itu. Dia berlari sekencang-kencangnya dan berusaha menemukan tempat bersembunyi. Ketika itu, Regan yang mendengar petasan pun pulang dan melihat ada sinar senter di ladang jagung. Makhluk itu ternyata telah membuntuti Regan. Regan memakai alat bantu dengar dari ayahnya, yang membuat makhluk itu menjerit mendengar frekuensinya. Regan pun kesakitan, tapi makhluk itu lebih kesakitan lagi. Akhirnya makhluk itu pun pergi. Regan mengambil senter itu dan ternyata dia menemukan Markus yang bersembunyi. Lee keluar dari ruang bawah tanah untuk mencari anak-anaknya. Tanpa sepengetahuannya, ruang bawah tanah ternyata sudah dibanjiri oleh air. Dan makhluk itu sudah ada di dekat Evelyn dan bayinya. Evelyn mencoba menyelamatkan bayinya dan bersembunyi di balik air yang mengalir. Sementara itu, Markus dan Regan ada di atas tempat penggilingan jagung. Ayah mereka mencari-cari mereka, tapi Regan gak percaya ayahnya akan mencarinya. Markus mendesak Regan untuk menunggu ayah, dan Markus pun jatuh ke peninggiran jagung. Markus tenggelam di dalam jagung. Pintu penggilingan terlepas. Regan pun menjatuhkan diri dan berusaha menolong Markus.
Lee mencari anak-anaknya ketika dia melihat ada alien melintas dengan cepat ke arah penggilingan jagung. Alien itu memburu Markus dan Regan. Dia masuk ke penggilingan jagung. Markus dan Regan bersembunyi di balik pintu penggilingan. Saat itu, alat bantu telinga Regan beraksi kembali dan menyebabkan alien tersebut pergi. Lee akhirnya menemukan anak-anaknya dan saling berpelukan, tapi alien itu pun masih mengejar mereka. Lee meminta anak-anaknya untuk lari ke arah mobil. Anak-anak bersembunyi di dalam mobil. Lee dengan kampaknya berusaha mencari alien tersebut, tapi alien itu bukanlah tandingannya. Lee pun terpental bersimbah darah. Alien itu memburu anak-anak dan berusaha menghancurkan mobil tersebut. Lee yang sekarat berusaha bangun demi anak-anaknya. Dia memandang Regan dan Markus dan bilang jika dia mencintai mereka selamanya. Dan kemudian dia pun berteriak, mengorbankan dirinya agar anak-anaknya selamat. Alien pun berbalik menyerang, membabi buta kepada Lee. Dan Markus dengan sigapnya menjalankan mobil tersebut. Markus dan Regan pun pulang disambut ibu mereka. Mereka pergi ke basement. Di sanalah terdapat ruang kerja ayahnya, mencari tahu tentang makhluk tersebut dan menelitinya. Dan Regan baru tahu betapa ayahnya sangat mencintainya. Ayahnya tidak pernah berhenti membuat alat bantu dengar untuknya. Regan pun menangis menyesali betapa ayahnya sangat menyayanginya. Tapi tiba-tiba makhluk itu sudah masuk ke ruang bawah tanah mereka. Ibunya bersiap-siap dengan senjatanya dan Markus menggendong adik bayinya. Regan tiba-tiba ingat alat bantu dengarnya. Dia langsung memakainya. Alien tersebut kesakitan. Badannya bergetar. Evelyn merasa kaget dengan kemampuan Regan membuat makhluk itu tak berdaya. Kemudian Regan menempelkan alat bantu dengarnya ke mikrofon. Akhirnya makhluk itu pun pingsan. Tapi sesaat kemudian alien itu pun bangun kembali dan menyerang mereka. Evelyn pun menembaknya tepat sasaran. Nani? Omae wa mou shindeiru. Mereka telah berhasil membunuh alien tersebut. Suara letusan senjata membuat alien-alien tersebut berdatangan ke rumah keluarga Abbott. Regan bersiap dengan senjata alat bantu dengarnya dan membesarkan hingga maksimal frekuensi mikrofonnya. Dan Evelyn bersiap-siap dengan senjata apinya. Pulang, jangan ikut, bandel. Sekian ulasan film A Quiet Place. Semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa lagi. Dadah.